Pemirsa, sore tadi KPU menetapkan 3 paslon sebagai peserta Pilpres 2024. Sementara jelang pengundian nomor urut, pasangan Prabowo Gibran unggul di berbagai hasil survei. Ketiga pasang Capres-Cawapres akhirnya resmi ditetapkan KPU sebagai peserta Pilpres 2024. Setelah melalui rapat pleno tertutup sore tadi, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres dalam Pilpres Februari mendatang. Hasil dari verifikasi dokumen persyaratan, baik itu syarat pencalonan maupun syarat calon, masing-masing bakal calon presiden dan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu 2024. Setelah kegiatan hari ini, menurut Undang-Undang Pemilu, dilanjutkan pada hari berikutnya, esok hari Selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden wakil presiden peserta pemilu 2024. Jelang pengundian nomor urut, sejumlah lembaga survei pun telah mengeluarkan berbagai hasil elektabilitas yang menempatkan Prabowo Gibran unggul dari paslon lain. Dari keenam hasil survei, pasangan Prabowo Gibran mendominasi kemenangan dengan unggul di 4 lembaga survei, sementara Ganjar Mahfud unggul di 2 lembaga survei. Pengambilan sampel survei tersebut berada dalam periode Oktober hingga November 2023. Dalam survei yang dirilis Political Research and Consulting atau PRC, pasangan Ganjar Mahfud unggul dengan elektabilitas sebesar 40,4% dibanding pasangan Prabowo Gibran dengan 34,7%. Sedangkan dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan 35,9%, disusul oleh pasangan Ganjar Mahfud 26,1%. Begitu pula dengan hasil survei yang dikeluarkan Indobarometer. Pasangan Prabowo Gibran kembali unggul dengan 34,2% dibanding pasangan Ganjar Mahfud yang memperoleh 26,2%. Selanjutnya pada hasil survei Catra Politika, pasangan Ganjar Mahfud unggul tipis 36,8% atau selisih 2% dari pasangan Prabowo Gibran dengan 34,7%. Namun dalam survei Populi Center, pasangan Prabowo Gibran unggul jauh 43,1% dibanding pasangan Ganjar Mahfud yang memperoleh 23%. Begitu pula dengan hasil survei Poltreking, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan 40,2%, disusul pasangan Ganjar Mahfud yang memperoleh 30,1%. Sementara pasangan Anies Muhaimin konsisten di posisi paling buncit atau paling rendah dibandingkan pasangan Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud. Kini setelah rampungnya penetapan dan ketatnya kontestasi elektabilitas, ketiga paslon sedianya fokus dengan gagasan serta visi misi yang mereka tawarkan. Layaknya yang Presiden Jokowi pernah sampaikan bahwa Pilpres merupakan ajang adu gagasan dan bukan pertarungan perasaan. Tim Liputan B-Universe. Lalu seperti apa kesiapan para paslon menghadapi pengundian nomor urut dan dinamika elektabilitas dari sejumlah survei? Sudah bergabung secara virtual Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, kemudian juga ada Wakil Tim Advokasi TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman, dan juga ada Bang Ansy Lemah, politisi PDI Perjuangan. Selamat sore Bang Ansy, Bang Habib, Mas Hanta. Selamat sore, Stefani. Bang Habib, Selamat sore. Mas Ansy. Bung Habib, sore. Selamat sore. Ya, saya ingin ke Bang Ansy terlebih dahulu ya. Penetapan sudah dan besok akan ada pengundian nomor urut. Seperti apa nih kesiapan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri? Mungkin ada nomor urut yang diharapkan begitu, Bang Ansy? Ya, kesiapannya pasti ya, siap ya sejak awal sampai sekarang siap ya, besok tinggal menarik nomor urut. Tetapi setelah penetapan Capres dan Cawapres ini, harapan Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini adalah negara dengan seluruh instrumennya, ya terutama penyelenggara pemilu seperti KPU, KPUD, dan Bawaslu ini bekerja secara profesional, bersikap independen, netral, dan juga adil. Mengapa? Karena hari-hari ini kan kita semua punya komitmen yang kuat untuk membangun peradaban demokrasi, dan wujud nyatanya itu adalah kita harus menyelenggarakan pemilu yang betul-betul berintegritas dan berbobot. Dan salah satu indikasi pemilu yang berintegritas dan berbobot itu adalah pemilu yang jurdil,
Pemilu yang luber, pemilu yang betul-betul netral dan menjunjung tinggi prinsip Baik. independensi. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena ya terus terang ya, Stefani, beberapa waktu yang lalu ini kan ada presiden buruk, ya. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu telah menegaskan bahwa ada pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kita tidak ingin penyelenggara pemilu ini juga mengalami hal yang sama. Baik. Dan apa yang ditegaskan oleh MK ini kan sebenarnya terkait erat dengan adanya konflik of interest, terkait erat dengan adanya abuse of power, dan ini kalau terjadi pada instrumen negara lainnya, termasuk kepada penyelenggara pemilu, tentu akan mencederai ya proses pemilu dan mendegradasi kualitas demokrasi kita. Baik, Bang Ansy, tapi sebenarnya Ganjar Mahfud siap tidak sih untuk menata Pilpres ke depan dan move on, melupakan hal-hal yang Anda sebutkan tadi? Move on maksudnya seperti apa ya? Ya, sudah melupakan polemik yang sempat terjadi, sekarang saatnya mungkin untuk menatap masa-masa kampanye, untuk fokus meraih suara di Pilpres 2024 ini, Bang Ansy. Ya, kami ingin menegaskan bahwa pemilu ini harus fair, ya, dan harus fair itu dibuktikan wasitnya harus netral, dan masyarakat harus ikut mengawal proses ini. Sementara kalau menyangkut kesiapan, kami juga tentu sudah siap, dan kami menginginkan pemilu ini tidak saja menjadi kontes ataupun adu gagasan, visi misi dan orientasi, tetapi juga pertama-tama adalah adu rekam jejak. Mengapa demikian? Karena 6 calon presiden dan wakil presiden yang maju ini, mereka ini rata-rata adalah yang sudah pernah mendapatkan kekuasaan. Nah, mestinya rakyat, para pemilih ini juga harus memeriksa rekam jejak mereka, track record mereka. 10 tahun lalu mereka ngapain, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu mereka ngapain, apakah mereka bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, apakah bersih dari pelanggaran HAM, ya bersih dari pelanggaran kode etik, dan juga ya kita ingin bahwa kemudian masyarakat itu tidak hanya bicara tentang orientasi ke depan, tetapi juga periksa tentang masa lalu. Dan ya kita tahu ya, Abraham Lincoln itu kan katakan bahwa untuk mengetahui kualitas ataupun karakter seorang pemimpin, kasih dia kekuasaan. Semua 6 orang tokoh pernah bermimpi, pernah berkuasa, dan kita tinggal periksa. Karena kalau hanya omong visi misi, pasti akan kecap nomor 1 semuanya. Ya, visi misi itu harus dibenturkan dengan realitas ketika mereka menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi kepala daerah, dan seterusnya. Baik, Mas Hanta, sepertinya ada kegelisahan dari kubu Ganjar Mahfud terkait dengan pemilu yang fair, netralitas dalam pemilu. Bagaimana Anda melihat hal ini, Mas Hanta? Ya, sebagai himbauan untuk mengantisipasi, saya kira tidak hanya dari kubu Ganjar Mahfud, tapi juga kubu Prabowo Gibran, kubu Anies Mohaimin, itu saya kira harus menyampaikan pesan yang sama semuanya, dan kita semua termasuk saya pemilih juga menginginkan pemilu berlangsung dengan cara demokratis, langsung bebas, rahasia dan seterusnya. Dan ini saya kira kalau bagian dari antisipasi, kita harus mendukung ini semua. Nah, saya kira kalau kualitas demokrasi, kualitas pemilu kita ingin terjaga, ya semua komponen, paling tidak ada 4 sampai 5 ya. Satu, pasti regulasinya harus jelas, harus clear, itu komponennya. Yang kedua adalah penyelenggaranya, ini mutlak harus independen, harus netral, harus profesional. Karena kalau tidak profesional juga sama bahayanya dengan tidak netral gitu dari sisi penyelenggara. Yang ketiga, dari sisi fasilitator, dalam hal ini pemerintah, aparatur negara itu harus berdiri di semua kaki, artinya juga harus netral. Dan 2 terakhir itu juga sangat penting, kontestan punya komitmen untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi, siap menang, siap kalah, dan yang ditarungkan adalah gagasan, rekam jejak tadi, visi misinya dan seterusnya. Dan yang terakhir, pemilihnya, kita berharap juga pemilih yang cerdas, yang memilih sesuai hati nurani, tidak ada intimidasi dan sebagainya. Jadi saya kira ini kita sudah masuk ke pintu gerbang kontestasi Pilpres, maka dalam konteks ini tidak hanya dari salah satu kontestan, tapi semua kontestan kita berharap punya komitmen yang sama, Stefani, dari sisi itu.
Mas Hanta, apakah menurut Anda kegelisahan ini juga muncul dari hasil survei akhir-akhir ini? Kalau temuan dari Poltreking sendiri, seperti apa nih elektabilitas dari ketiga pasangan calon? Ya, kalau posisi elektoral per hari ini, kalau kita membuka semacam posisi dan selisihnya hari ini, memang ada sedikit pergerakan yang sebelumnya sangat kompetitif. Posisi terhadap pasangan itu di survei kami memang ada tren kenaikan dan penurunan. Kenaikan di dua pasangan, yaitu pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Anies Muhaimin, dan ada tren penurunan di pasangan Ganjar Mahfud. Nah, itu bisa dijelaskan beberapa hal. Variabel yang pertama, Stephanie, bisa dibaca sebagai efek dari momentum politik belakangan ini ditambah menentukan posisi capres-cawapres. Misalnya kita baca posisi Gibran yang menjadi perdebatan ini. Nah, ini memang ada koreksi positif dan negatif, respon positif dan negatifnya efeknya kepada pemilih. Nah, dari beberapa basis, misalnya nomor satu, ada pemilih-pemilih Pak Jokowi, di basis Pak Jokowi seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, pasangan Prabowo Gibran mengalami peningkatan, migrasi pemilih peningkatan. Tetapi di saat yang sama, ini juga mengalami potensi penurunan untuk Mas Ganjar di basis ini. Misalnya di Jawa Tengah misalnya, ini yang terbaca dari potret survei. Tapi di saat yang sama, seperti sudah dianalisa sejak awal, faktor Mas Gibran ini bisa seperti pisau bermata dua, ada koreksi negatif juga, ada yang merespon negatif, terutama pemilih Pak Prabowo, di basis Pak Prabowo 2019 yang lalu, terutama di Jawa Barat misalnya, itu ada yang pemilih Prabowo yang kritis berpindah memilih Anies Baswedan. Jadi ada yang bergeser, sehingga menyebabkan tetap ujungnya Prabowo Gibran tetap tinggi, artinya yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Sementara Anies itu mendapatkan tumpahan dari sebagian pemilih Pak Prabowo. Jadi kenaikan itu ada di pasangan Pak Prabowo, ada di pasangan Pak Anies. Nah, pasangan Pak Ganjar ini yang turun di basis Pak Jokowi. Yang kedua, ini terbaca bahwa ada pergeseran, tadi saya katakan dari sisi kewilayahan, yang kedua pergeseran dari basis pemilihnya. Pemilih Jokowi, pemilih Prabowo yang berbasis di pemilu 2019 yang lalu. Sehingga ini saya kira masih dinamis ya, saya kira tergantung pada kinerja elektoral masing-masing kandidat. Karena Pilpres masih berlangsung masih 3 bulan. Tapi sebelumnya yang dekat itu antara Prabowo dan Ganjar sekarang agak merenggang. Nah, itu yang agak ada pergeseran ya, tidak hanya di survei Poltreking, tapi 6 survei terakhir, 6 lembaga survei terakhir di bulan November merilis kira-kira gambaran gitu. Dan ada semakin mepet jaraknya antara Mas Ganjar dan Mas Anies, meskipun masih relatif Mas Ganjar masih unggul dibandingkan Mas Anies. Saya kira itu temuan survei terakhir, Stefan. Ya, kalau ngomongin soal hasil survei, sepertinya memang ada yang lagi sumringah nih, ada yang lagi senyum-senyum, Bang Habib, karena memang pasangan Prabowo Gibran sedang di atas angin. Bang Habib, kalau melihat hasil survei akhir-akhir ini yang menempatkan Prabowo Gibran di peringkat pertama, apakah ini yang bisa disebut sebagai Gibran Effect, ini sudah sesuai dengan ekspektasi dari Koalisi Indonesia Maju dengan bergabungnya Gibran ke Prabowo sebagai pendampingnya? Bang Habib, sepertinya audionya masih di-mute, kami belum bisa mendengar suara Anda. Sudah belum ya? Sudah ya? Ya, sudah terdengar sekarang. Terlalu bersemangat mungkin Bang Habib. Silakan Bang Habib. Oke. Ya, sepertinya memang benar ya, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap calon berusia muda, representasi calon berusia muda sangat terasa ya. Kalau sebelumnya ada gerakan-gerakan yang ingin menjegal Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, kian hari terbukti bahwa gerakan-gerakan tersebut tidak berhasil ya. Puncaknya adalah kemarin sebetulnya ketika Gibran pada akhirnya bisa mendaftarkan gugatan, dan gugatannya diketahui publik memenuhi syarat walaupun baru penetapannya hari ini. Itulah makanya ya, menurut kami kenapa setelah putusan MK ya, ada peningkatan sangat signifikan terhadap elektabilitasnya Pak Prabowo, apalagi setelah pendaftaran ya ke KPU. Kalau nggak salah tadinya selisih dengan Pak Ganjar itu hampir nggak pernah lebih dari margin of error untuk di titik aman. Bahkan sekarang hampir 3 kali margin of error tadi seperti disampaikan oleh Pak Hanta Yuda. 5 atau 6 lembaga survei yang rilis terakhir. Apalagi ya kalau hari ini jelas diketahui publik KPU menetapkan. Baik, Bang Habib, yang mungkin sekarang menjadi pertanyaan bagaimana kemudian menjaga momentumnya di saat Pak Prabowo dan Mas Gibran hasil surveinya sedang di atas angin.
Ya, sepertinya ada kendala sinyal ya dengan Bang Habibur Rahman. Saya ke Bang Ansy terlebih dahulu. Bang Ansy, kalau Anda sendiri melihat apakah hasil survei internal ada yang berbeda atau seperti apa menanggapi hasil survei akhir-akhir ini? Ya, kami menyambut hasil survei tentu secara positif ya, dengan metodologi ilmiah yang baik, bisa dipertanggungjawabkan, kami apresiasi saja. Apapun hasilnya, kami berada pada posisi atas, papan tengah, atau di bawah, survei ini adalah alat ukur ilmiah yang baik ya, untuk kalau kami di atas tentu kerja kami sudah on the right track. Tetapi kalau kami mungkin masih berada di papan tengah, mungkin ini bisa menjadi penambah semangat dan motivasi kami untuk bekerja. Tetapi saya ingin menyampaikan kalau tidak salah, survei Poltreking itu dilakukan pada 28 Oktober hingga 3 November. Dan survei ini dirilis ataupun dilakukan itu sebelum keputusan MK 7 November yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu melakukan pelanggaran kode etik berat. Sebelum menyatakan bahwa MK itu terjebak pada abuse of power, sebelum ada fakta bahwa ada konflik of interest yang dilakukan oleh Ketua MK dan kemudian ada kasus besar seperti ini. Ya, dengan demikian apa yang terjadi ini tentu potret atas persepsi publik itu sebelum keputusan MK ini. Mungkin kalau untuk pemutahiran data lebih valid dan kemudian lebih akurat, terutama terkait dengan keputusan MK atas gonjang-ganjing yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, mungkin perlu survei yang lebih lanjut. Dan kami yakin betul hari ini suara publik itu mencatat betul bahwa ada ancaman serius terhadap demokrasi, karena Mahkamah Konstitusi sebagai garda utama, gerbang utama penjaga konstitusi dan demokrasi itu sendiri ya menunjukkan sikap yang tidak independen, kan begitu. Dan itulah mengapa ketika awal diskusi tadi kami memberikan catatan tentang pentingnya independensi, netralitas dari negara dan seluruh instrumen politiknya, termasuk adalah para penyelenggara pemilu seperti KPU dan juga Bawaslu. Saya ingin tegaskan hasil-hasil survei yang disebutkan oleh Mas Hanta tadi, itu semua adalah survei yang dilakukan sebelum keputusan MK pada 7 November yang lalu. Nah, ini harus menjadi catatan bagi kita bersama. Baik, iya Mas Hanta kita tanyakan langsung. Mas Hanta, tentunya masa kampanye baru akan dimulai 28 November mendatang. Apakah dalam jangka waktu sampai 10 Februari 2024 nanti, elektabilitas para paslon ini masih bisa berubah secara signifikan melihat kondisi politik saat ini? Tentu saja, karena dua hal ya. Satu, durasi kampanye masih relatif panjang. Waktu 2-3 bulan ini banyak peristiwa politik, momentum politik yang terjadi, ada kemungkinan fluktuasi. Itu satu. Yang kedua, dari sisi pemilih yang belum menentukan pilihan memang tidak banyak lagi, tinggal 1 digit. Tapi ketika kami dalami, yang masih potensi merubah pilihan itu masih 37%, Stephanie. 37% ini masih mungkin berubah, dan angka itu kan tinggi, sehingga ada pergeseran. Tapi kalau datanya per hari ini, karena survei itu kan merekam terbatas pada data itu, yang memenangkan elektabilitas di 14 Februari dialah pemenang. Tapi ini tendensi atau kecenderungannya bisa dibaca per hari ini. Nah, kalau dilihat dari hari ini memang potensi kalau Pilpres berlangsung 2 putaran, itu Prabowo Gibran yang paling berpeluang masuk putaran kedua. Nah, kalau misalnya trennya ini hanya sesaat, jangka pendek misalnya, kemudian Mas Ganjar bisa rebound, kita ingat dulu Mas Ganjar kan pernah turun terkait dengan tuan rumah U20 tempo hari, tapi kemudian beliau naik lagi, seperti kurva terbalik. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan di putaran kedua Prabowo dan Ganjar, karena Anies tidak cukup untuk mengejar. Tapi kalau tren ini berlanjut, tren turunnya terus turun, kemudian Anies trennya terus naik, bisa potensi close itu. Dan potensi yang kedua, karena yang berpeluang masuk putaran kedua adalah Pak Prabowo dan Mas Anies. Nah, karena itu saya kira Mas Ansy dan tim harus berpikir memang strategi untuk memikirkan posisi politik Pak Ganjar, rebranding, karena ini kan dalam persepsi publik satu keberlanjutan itu sudah di Prabowo Gibran, kemudian yang ingin perubahan sudah ada Anies dan Muhaimin. Nah,
Pak Ganjar berada di tengah. Harus dipikirkan posisi spektrum politik ini yang saya kira agak merugikan, bukan merugikan, yang harus dicari yang tepat. Karena begitu keras misalnya dari data survei ini dengan isu-isu kemarin ya sebelum keputusan MK memang ada terkait isu dinasti cukup kencang dan sebagainya. Itu memang yang mendapatkan dampak elektoral cukup besar adalah di Anies. Ada beberapa basis misalnya pemilih-pemilih yang menganggap isu dinasti politik itu penting, mereka justru ternyata memilih Anies Baswedan. Di luar soal tadi ya, saya membaca dari sisi efek elektoralnya. Nah, yang disayangkan memang seperti isu-isu yang penting tadi disampaikan oleh Mas Ansy itu tidak semua masuk menjadi memberikan dampak negatif kepada pemilih. Betul, sebagian ada, saya katakan tadi punya dampak negatif, tapi lebih banyak koreksi ke Anies. Tapi sebagian yang netral atau positif, paling nggak itu yang menjelaskan mengapa perolehan Prabowo Gibran tetap naik, terutama di basis Jokowi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ditambah misalnya pemilih-pemilih yang saya katakan tadi di basis-basis pemilih muda, pemilih Jokowi, dan pemilih ini lagi mungkin masukan data karena yang pemilih non PDIP di Pak Jokowi itu sudah mulai bergeser ke Prabowo Gibran. Itu yang tantangannya. Tapi kalau saya ditanya apakah mungkin berubah, sangat mungkin. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa akan masuk siapa akan lolos. Karena di survei kami kalau dilihat rekam jejaknya itu berapa kali rilis Ganjar yang menang berapa kali itu. Terutama di tahun lalu itu Ganjar nomor satu, kemudian tempat turun fluktuatif, dan sekarang Pak Prabowo yang leading ya, yang berada di atas posisi. Baik, segala kemungkinan masih terbuka lebar artinya. Saya ingin kembali ke Bang Habib. Baik, Bang Habib, apakah sudah bisa tersambung kembali bersama kami? Bang Habibur Rahman, apakah sudah kembali bergabung? Baik, Bang Habib, saya ingin melanjutkan yang tadi sempat terpotong, Bang Habib. Bagaimana kemudian menjaga tren positif hasil survei dari Pak Prabowo dan Mas Gibran yang saat ini sedang di atas angin? Ya, saya pikir kami tetap dalam komitmen kami ya untuk mengimplementasikan gaya politik merangkul, ya, gaya politik jalan tengah, ya. Kami tidak memandang ya baik kubu Pak Ganjar maupun kubu Pak Anies sebagai kompetitor dalam konteks antagonis, musuh dalam konteks antagonis, tetapi memang kita berbeda pilihan, tetapi kita mendorong bahwa pemilu ini janganlah membuat kita terpecah belah. Nah, saya pikir gaya inilah ya, gaya politik kami inilah yang bisa mendapatkan tempat di masyarakat sekarang, ya. Bukan gaya fitnah, ya, bukan saling tuding, bukan saling lapor. Nah, itu yang justru yang membuat masyarakat trauma ketika 2019 kita menghadapi keterbelahan bangsa ini. Nah, kami sudah on the track, kami maksimalkan saja ya mesin-mesin partai kami turun ke rakyat langsung, ya, seperti Pak Prabowo, Pak Gibran terus berkeliling, lalu kemudian mesin-mesin partai politik, mesin-mesin relawan kami tidak kenal lelah, ya, mau pagi, siang, sore, bahkan malam saya lihat relawan-relawan terus bekerja turun ke bawah, bertemu rakyat, ya, menyerap aspirasi dari rakyat dan meyakinkan rakyat. Baik, Bang Habib, terakhir tadi saya tanyakan hal yang sama ke Bang Ansy di awal. Singkat saja mungkin, kesiapan untuk pengundian nomor urut besok, Bang Habib, dan mungkin ada feeling nih akan dapat nomor urut berapa? Ya, sebetulnya kami kalau bisa dimusyawarahkan, sebetulnya usulan Pak Jazilul Fawait, pasangan Anies nomor urut 1, ya, kemudian pasangan Pak Prabowo nomor urut 2, Prabowo Gibran, kemudian Pak Ganjar nomor urut 3, sepertinya pas. Kenapa? Nomor urut 1 itu kan ada partainya PKB di situ. Nomor urut 2 di Gerindra ada juga, ya kan, di Pak Prabowo. Lalu PDI Perjuangan nomor 3, ya, simbol metal ada di Pak Ganjar. Tapi kami siap nomor berapapun ya yang akan besok diberikan kepada kami. Baik, kita tunggu seperti apa jalannya pengundian nomor urut besok. Yang jelas tentunya komitmen untuk menjaga pemilu damai dan tertib kita kawal bersama-sama. Terima kasih Bang Habib, Bang Ansy, dan juga Mas Hanta sudah bergabung di Bersatu Kawal Pemilu.